bisa diterima. Begitu juga di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, yang hari ini, alhamdulillah, ini persidangan hari ini kita akan sajikan lebih kurang dari total 50 bukti. Hari ini kami yang menyajikan 14 bukti dan beberapa saksi ya. Mudah-mudahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 2009 khususnya pasal 10 tentang persidangan itu harus tepat, sederhana dan murah. Saya menginginkan bersamaan dengan pemeriksaan saksi ya, pemeriksaan bukti dihadirkan pula pemeriksaan saksi, karena kami sudah banyak saksi, antara lain Resmon Syanifar, ada Prof. Amin Rais, kemudian ada juga alumni UGM, dosen UGM namanya Insinyur Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Bagas sudah siap. Nah, saya berharap sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan murah, tidak perlu dipersulit, dan kami akan meminta begini, satu hal yang mungkin baru terjadi di Indonesia, saya akan minta cross examination. Apa itu artinya cross examination? Silahkan, bukti saya akan saya hadirkan hari ini, boleh nanti ketika lawan menghadirkan bukti atau saksi, bukti saya diuji boleh. Sebaliknya juga kalau di situ ada bukti Prof. Amin, ini penasihat saya, jadi seandainya juga nanti bukti mereka juga boleh kami uji. Artinya begini, ini kan persoalan ijazah yang tidak pernah selesai ya, dan kebetulan prinsipal kami itu kedua-duanya alumni Universitas Gadjah Mada. Satu sebagai puncak tertinggi dari kejujuran, bukan begitu ya? Jadi kalau di pengadilan menghadirkan ijazah, kami akan siap hadirkan. Semua ini yang ada di sini ini siap menghadirkan ijazah. Nah, tentunya betapa mudahnya juga pihak tergugat, khususnya tergugat satu dalam hal ini Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Sementara saya harus mengatakan Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Mohon maaf, ini saya break dulu. Saya lanjutkan kembali rekan-rekan. Kita tadi jeda Indonesia Raya itu membuktikan bahwa kita cinta Indonesia. Semua yang hadir di sini itu cinta Indonesia. Makanya cinta Indonesia itu harus dimulai dengan kejujuran, ya, dengan keterbukaan, dan mengaku kita ini siapa. Monggo Pak Amin. Satu kalimat saja. Ya, satu kalimat ya. Jadi seorang yang mengaku nasionalis ya, itu jadi patriot bangsa. Kalau nasionalis, tapi malah membabat hutan seenaknya, undang orang asing menguasai Indonesia, kemudian kerjasama dengan asing dan asing, itu pertanda dia pengkhianat. Ya, bukan hero tapi traitor, yaitu pengkhianat. Itu saja. Dan Jokowi menurut saya jelas pengkhianat terbesar di Asia Tenggara. Ya. Betul. Nah, kalau pengkhianat, Pak Amin, saya sebagai seorang adu guru, pengkhianat itu sama dengan orang yang melawan kepada negaranya. Hukumannya sejajar pemberontak, hukumannya hukuman mati dan 20 tahun serdanda. Silakan Adinda Resmon, silakan kalau mau menyampaikan. Ya, disinilah tempat yang paling bermartabat untuk membuktikan bahwa dokumen-dokumen dari perkuliahan Pak Jokowi, jadi bukan hanya ijazah ya, Bang. Ya, ada transkrip betul, nilai. Betul, jangan kejebak kita pada kalimat ijazah. Transkrip nilai, ada data dokumen KKN, terus ada juga pembimbing skripsi, pembimbing akademik. Jadi jangan hanya satu lembar ijazah tersebut, tapi proses pointer-pointer dari tiap dokumen tersebut harus diuji di sini. Dan inilah sebenarnya yang paling bermartabat Pak Jokowi. Paling terhormat. Tanpa Anda perlu memenjarakan orang, karena di sini tidak memidana orang lain. Tidak. Jadi saya tambahkan teman-teman, kami bersyukur sekali tim aku ini. Kenapa? Karena 3 guru besar, yang 2 itu ahli tata negara itu mengatakan, satu saya kutip pendapatnya Prof. Jimli. Prof. Jimli itu mengatakan, yang benar itu sidangnya Taufik. Di Solo itu pembuktian perdata bukan pidana. Kalau Tun waktunya sudah lewat, Tun itu hanya 90 hari dan sudah lewat. Tidak mungkin, dan kita tidak menyekitakan Tun. Kemudian oleh karenanya dia meminta ya pengadilan Solo jangan pidana, kalau pidana itu penjara. Kemudian Prof. Mahfud
mereka berdua kebetulan saat ini ketua dan wakil ketua Komite Reformasi Kepolisian. Apa yang dibilang Prof Mahfud mengatakan bahwa sangat aneh kalau ada orang dijadikan tersangka sementara ijazah aslinya tidak pernah ditunjukkan. Itu lucu. Dan yang ketiga nih, pendapat yang tidak kalah hebatnya, pendapat Profesor Reza Indragiri yang belum mengatakan kalau ingin membuktikan secara digital atau bukan, seharusnya Pengadilan Negeri Surakarta, karena hakim itu bukan ahli digital forensik, dia juga bukan ahli telematika dan sebagainya, tentunya diberikan kesempatan atau waktu yang luas untuk memeriksa keaslian ijazah. Jadi kita bersandar pada pendapat tiga tokoh. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat keadilan, dan harapan saya kepada teman-teman lakukan hal yang ini dengan beradab. Dan ini permintaan saya khusus, saya menghormati pengadilan, saya mohon nama-nama yang berpotensi jadi saksi untuk tidak masuk ke ruang sidang, karena itu tidak fair, tidak diperbolehkan hukum acara kita. Jadi seperti Adinda Rismon Sianipar, kemudian ahli-ahli yang lain untuk tidak masuk. Kalau Pak Amin silakan masuk, karena Pak Amin tidak kita masukkan sebagai ahli. Pak Amin cukup sebagai guru bangsa, guru bangsa saja. Ya, jadi saya minta teman-teman yang besok persidangan tanggal 6 itu jadi saksi seperti Pak Bagas, Adinda Rismon Sianipar, kemudian Benjamin Michael Sinaga, ya, dan yang lain-lain untuk tidak masuk ke ruang sidang. Nah, itu bentuk bagian dari kami menghormati. Meskipun ini di daerah, tapi penghormatan terhadap hukum acara tetap hal yang utama. Dan itulah cermin dari orang yang berpendidikan. Begitu? Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari para masyarakat ini dukungannya di Pengadilan Negeri Surakarta membludak. Dari banyak sekali yang ingin melihat bagaimana jalannya persidangan tentang ijazah ini. Yang pertama ingin saya katakan adalah Bareskrim dalam gelar perkara khusus kemarin sudah memberikan menunjukkan kepada Pak Roy Suryo dan lain sebagainya sebuah ijazah. Nah, kemudian di persidangan hari ini seharusnya juga dipertunjukkan. Karena apa? Di sini kami menggugat, yang pertama adalah Insinyur Joko Widodo, yang kedua adalah UGM, rektor dan wakil rektor, kemudian yang paling penting adalah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana kita ketahui ijazah itu sebelumnya pernah ditunjukkan di rumahnya Pak Jokowi dan lain sebagainya. Maka dari itu katanya disita, katanya ada di rumah dan lain sebagainya. Hari ini di pembuktian ini nanti kita lihat bersama apakah hal itu betul-betul menjunjung tinggi asas-asas keadilan di Indonesia. Kira-kira begitu. Bang. Prestasi itu berarti ada perjanjian tidak disepakati, sementara itu ada hal-hal yang dilanggar dan kami harus membuktikan dan kami harus meminta ganti rugi. Sementara citizen lawsuit ini lebih disebabkan negara ini tidak berbuat. Sudah hampir 11 tahun sejak pemerintahan Pak Jokowi hingga hari ini, isu rumor tentang ijazah itu menjadi sesuatu yang tidak menentu, dan ini tidak bagus untuk sebuah negara besar seperti Indonesia. Kalau orang bertanya kenapa cuma ijazahnya Pak Jokowi, kami juga balik bertanya, memangnya ada yang mempersoalkan ijazahnya Pak Habibie, memangnya ada yang mempersoalkan ijazah Bu Megawati, memangnya ada yang mempersoalkan ijazahnya Pak SBY, kan nggak ada. Baru jadi begini, tidak bisa hari ini kita mengatakan UGM sudah mengatakan. Itu narasi semua, tidak pernah dengan fakta. Yang namanya UGM, rektor UGM, wakil rektor, itu narasi saja. Karena tadi seperti yang kami sampaikan, pembuktian yang paling kuat sesuai dengan hukum acara kita itu apa yang seorang saksi, seorang ahli, atau seorang tergugat sampaikan di depan persidangan. Dan hari ini kami menguji itu semua. Hari ini kami menyajikan 14 bukti. Sesungguhnya dari 50, tapi bukti itu harus kami verifikasi. Untuk sementara kami sajikan 14 bukti, ya. Boleh dicicil beberapa bukti itu, antara lain ijazah dari penggugat. Jadi penggugat kami, prinsipal kami kebetulan alumni UGM, namanya Taufan Hakim, jurusan ekonomi manajemen. Yang satunya lagi
jurusan Fakultas Ilmu Politik Bangun Sutoto, itu kita tunjukkan ijazah asli juga transkrip, dan kita juga akan sampaikan ijazah pembanding yang lain karena kami juga memiliki bukti-bukti ijazah yang terbit tahun 85 ya. Lalu saksi yang akan dihadirkan siapa? Hari ini kemungkinan besar saksi yang kami hadirkan adalah Insinyur KPH Bagas, dosen UGM ya. Saya menginginkan pengadilan ini memperbolehkan saksi itu untuk hadir karena tadi sesuai sifat dari hukum acara pidana, hukum acara perdata sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa persidangan itu harus cepat, sederhana, dan murah. Jadi akan ada pembanding dari pada pihak dan ini yang menarik yang belum pernah terjadi. Saya ingin melakukan apa yang saya sebut sebagai cross examination. Apa maksudnya? Bukti saya boleh diuji oleh pihak lawan. Jadi hari ini ijazah saya asli atau tidak, silakan pihak lawan mendatangkan ahli untuk menguji. Begitu pula sebaliknya, ijazah mereka juga akan kami uji. Oleh karenanya saya mohon jangan membatasi pembuktian itu seperti ini. Jadi kita ini selalu mengatakan membenarkan hal yang biasa. Kalau saya berbeda, kita harus membiasakan hal yang benar. Jadi kalau memang di sini tempat untuk menemukan bukti, tempat di mana seorang itu meraih kemerdekaannya sebagai orang yang benar, karena pengadilan itu bukan tempat menang kalah, tapi benar salah. Nah, saya berharap silakan bukti-bukti kami diuji, sebaliknya bukti-bukti mereka juga diuji. Artinya begini, ketika pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Adinda Rismon Syanipar, Mas Roy Suryo, dan Bu Dr. Tifa, dia tidak hanya datang sekali. Ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang diinginkan, yang namanya cross. Ya. Tapi jika proses persidangan ini akan berlanjut terus sampai tanggal 6 ya, pembuktian. Nah, kami akan hadir lagi sebagai ahli untuk mengupas semua kajian dan alat bukti yang kami miliki, begitu. Jadi inilah sebenarnya, seperti selalu saya katakan, inilah sebenarnya tempat yang paling terhormat untuk Pak Joko Widodo yang katanya akan menunjukkan ijazah SD sampai kuliah di UGM di pengadilan tanpa memenjarakan orang lain. Karena apa? Ketika Anda memenjarakan orang lain, nanti ada balasan-balasan juga, laporan balik, pidana lagi seperti yang terjadi sekarang, tidak bakal selesai begitu. Seperti laporan saya di Polda DIY atas dua laporan saya di Polda DIY atas nama Pak Jokowi juga. Kalau ini mau diselesaikan, inilah Pengadilan Negeri Surakarta, inilah tempat saling berargumentasi secara ilmiah, berdebat dengan keahlian masing-masing, dengan dokumen, dengan bukti-bukti. Karena satu yang paling penting, Pak, yang paling penting itu ada 4 dokumen minimum. Pertama, ijazah yang diklaim asli atau analog tersebut dari S1 Fakultas Kedokteran UGM. Yang kedua, transkrip nilai. Ya. Yang ketiga, skripsi, terutama lembar pengesahan pembimbing skripsi yang pada zaman itu ya teknologi printingnya belum ada tahun 1985. Baru yang keempat, data KKN, baik sertifikat KKN maupun laporan KKN. Peradilan itu menurut kajian dari ahli tim hukum ini untuk sementara belum menjadi pilihan. Tetapi opsi kami adalah untuk diadakannya cross examination dengan uji laboratorium forensik independen. Bukan karena kami tidak percaya pada lab forensik Polri. Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto yang menggunakan software gratisan, Irexop dan Freemake untuk mengaburkan video CCTV yang ada di Cafe Olivier pada kasus Jessica Wongso ya 2016. Bayangkan ya, kalau begitu kualitas laboratorium forensik di Polri, maka ya mereka sudah kehilangan sebenarnya public trust dan legitimasinya. Oleh karena itu selalu saya bilang di TV juga ya, di Rakyat Bersuara juga saya katakan,
Ayolah Pak Prabowo Subianto, bentuk badan forensik, lembaga forensik independen. Ini bukan masalah kami tersangka, akan banyak ribuan, jutaan rakyat akan menjadi tersangka. Karena laboratorium forensik Polri pernah merekayasa kasus Sambo. Katanya kena petir, ternyata dirusak. Kasus Kanjuruhan, hilang. Sekitar 3 jam durasi video CCTV dari parkir dan gate 13. Kasus apa lagi? KM50, data CCTV, data HP di rest area KM50 justru dibuang, diperintahkan hapus oleh siapa? Polisi. Vina Cirebon. Ya, hasil apa namanya forensik justru nggak dipakai untuk rekonstruksi. Banyak lagi mungkin yang tidak kita ketahui. Polisi pol-polnya di apa daerah-daerah lain, ya. Kalau dibilang kita nggak percaya, ya memang nggak percaya. Karena siapa? Karena kalian nggak percaya. Itu jejak tadi itu, ya. Jangan karena kasus ini membela Pak Jokowi seolah-olah laboratorium forensik Polri langsung merasa paling bersih. Kalau memang bagus, tanpa manipulasi, ayo uji independen. Kita punya banyak laboratorium. Hampir rumah sakit besar punya. Di rumah sakit, RSCM, di universitas, di BRIN, di Mabes TNI, Singapura, punya ahli forensik. siap nggak? Kalau nggak siap, ini ya. Kebenaran ilmiah itu tidak dimiliki satu pihak, polisi, ya. Apalagi mengatakan buku JWP tidak ilmiah, tidak ditulis oleh begini-gini. Itu yang menerangkan di Humas Polri. Saya search tulisannya nggak pernah ada. Betul, apalagi kaitannya dengan ilmiah. Mau yang mikir, bercermin lah, gitu. Lihat, tengok diri sendiri, gitu. Ya, jangan sampai kepolisian justru menjadi lembaga super body yang bahkan bisa menilai ilmiah atau tidaknya hasil penelitian. Sebentar lagi polisi menentukan kita masuk surga atau enggak. Semakin luas. Semua masalah harus ke polisi, yang benar polisi. Kacau, ya. Oke. Harapan saya menambahkan dulu sebelum harapan, saya berharap pengadilan ini bisa menyajikan LCD projector. Jadi karena pembuktian ini harus melalui serangkaian pemeriksaan, tidak cukup kalau itu hanya disampaikan secara manual kasat mata saja. Jadi saya ingin di pengadilan nanti dihadirkan LCD screen dan LCD proyektor biar diuji. Nah, harapan saya terakhir, saya berharap semua masyarakat yang menyaksikan datanglah ke sidang ini dengan sopan, datanglah ke baik. Dan saya berharap kepada majelis hakim tetaplah menjunjung tinggi, karena sebenarnya yang paling penting dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah asas pengadilan yang berbunyi seperti ini. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan itu harus menjiwai, ya. Apakah itu tuntutan jaksa, pemeriksaan polisi, lebih-lebih putusan pengadilan harus memakai irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Oke, saya tambahkan salah satu dari hasil gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025 ada satu hal penting yang tidak dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu cara memeriksa keaslian ijazah. Apa itu cara memeriksa keaslian ijazah? Dengan menggunakan metode 3D, dilihat, diraba, diterawang. Dan pada saat gelar perkara khusus itu, Dr. Rismon hanya bisa melihat saja, ya, Dr. Rismon, ya. Jadi untuk diraba, diterawang tidak bisa. Ini adalah metode yang sederhana dalam melihat suatu keaslian suatu dokumen. Jadi metode 3D. Ketika metode 3D hanya bisa dilihat, artinya pihak penyidik Polda Metro Jaya banyak melakukan hal-hal yang ditutupi. Demikian juga dalam kesempatan gelar perkara khusus tersebut, dari pihak PH-nya Pak Jokowi maupun Lecumanan yang hadir sebagai pelapor tidak bisa menunjukkan pembanding apapun dalam gelar perkara khusus tersebut. Jadi hanya data dari pihak RRT saja yang menyampaikan pemaparan. Dan juga ada salah satu poin penting yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo adalah
trigger yang menjadi trigger awal Dr. Surya memeriksa kasus ijazah Jokowi adalah pada tanggal 28 Juni 2013 pada seminar kepemimpinan nasional di UII dengan host adalah Hosiana Silalahi, hadir Profesor Mahfud MD, Buya Ma'arif, dan juga Gubernur DKI kala itu Bapak Joko Widodo. Pada sesi tersebut, Buya Ma'arif menanyakan kepada Profesor Mahfud MD terkait pemilihan nasional, berapa IPK Pak Mahfud? IPK saya 3,8. Sedangkan Buya Ma'arif menyatakan IPK saya adalah 3,5. Kemudian ditanyakan kepada Bapak Joko Widodo, IPK saya 2, saja tidak sampai. Dan ini tercatat dalam tempo.com. Nah, satu lagi, dari apa yang tadi Dr. Rismon sampaikan, banyaknya kesalahan terjadi dalam sejarah negara kita, kasus kopi cyanida, kasus Samo dan lainnya. Kita mesti ingat semboyan daripada Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah. Salah satunya lagi adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oleh karena itu, dalam kasus Joko Widodo ini adalah kesempatan Bapak Joko Widodo menuliskan sejarah dirinya sendiri seperti apa. Sekian dari saya. Terima kasih. Ayo kita Saya nggak bisa ikut ya Bang. di luar, tetap di luar. Nanti kita di luar. Sudah mulai belum ini? Tidak memberikan ijazah Jokowi. Tadi sudah hadir Rismon Setuka, Pak Amin Rais sudah hadir. Gil, nggak boleh ngantri Gil. Ya. Jauh-jauh dari Jakarta. Bang Refli, kayaknya juga nggak perlu masuk. Amin. Ayo. Oke. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Terbangnya di sini biasanya. Biasanya di sini. Yang pakai Kita masuk ruang persidangan, tampaknya sudah sangat penuh sekali. Sidang kali ini. Pak, sampainya Pak. Paketnya di depan. Ruang sidang sudah sangat penuh. Lihat di sebelah. Satu saya, satu serang komputer. Caranya begini. Tapi bisa, tapi Mau cukup biasa. kata si tapi nggak usah kemarin. Aku mau nyewain katanya jadi. Kamu itu kan si itu. Malah aku mau nyewain. Tapi nggak usah. Bisa. Kita gampang. Di luar Bu. ini ada tak sisain satu. Oh iya, di luar ya. Di ruang mana? Masih belum sekali di luar. Mbak Uli tak kasih satu. Bangun barat. Uri mana Mbak Uri? Pagi. Atau baik?
Panggilin Mbak Uri nanti nggih. Panggilin Mbak Uri kalau ada. Iya nanti. Sini kau. Ayo. Ini kosong. Sangat padat sekali di ruangan sidang ini. Tidak seperti sidang-sidang sebelumnya. Dia paling rombongan itu dia tak lihat. Ada Pak Amin Rais. Satu sekali lipat dari jalan sebelumnya ujungnya. Iya, Kak, bawa aja, Kak. Sekalian go feeding, sekalian go. Apa lu ke depan apa ke depan? Dalam suasana ruang sidang sangat penuh sekali oleh para pengunjung sidang, sampai ada yang berdiri. Apabila ada yang mengatasnamakan hakim, adalah menerima dan menikmati suap kemudian tidak di dalam kita melapor ke KPK nomor 08 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 21 diharapkan para ujung ya ada tertib ya, supaya tertib. Nah itu kalau dijawab berarti nggak tertib. Jangan ngomong ya, diam saja ya. Ya, tertib, kita tertib semuanya ya. Sidang perkara perdata nomor 211 gugatan CLS tahun 2025 PEK Surakarta dibuka dan ditekan. Untuk penggugat, apakah hadir? Kuasanya siapa namanya? Ya, juga hadir dua prinsipalnya, Taufan dan satu lagi Pak Bonus Foto dari tim kuasa hukum. Satu, dua, tiga, empat, ada 6. Lengkap ya Pak yang kemarin Ya, sudah gitu. lengkap ya. Menunjuk Pak Topik ya ininya ya. Ya, betul ya. ya.
tergugat satu tadi. Saya Yang mulia, untuk Bapak Joko Widodo selaku tergugat satu dalam perkara ini dihadiri oleh saya, kuasa hukumnya, Irfan, berikut Adi Putra, Pangarso Wicaksono, dan Rifa Dewantara. Terima kasih. Tergugat dua, silakan. Dua, tiga, dan turut tergugat ya. Silakan. Yusuf ya, bentar ya. Aditya ya. Dua orang aja ya. Tergugat 4. Ya. Tergugat 4 kan yang lalu ya, langsung masuk di courtnya langsung ya. Silakan kuasanya. Kartunya sama basnya. Ya, surat tugas ya. Surat tugas ya. Dr. Victor Siomi nomor 10 ya, kali nomor 10 ya. Kemana ya? Oh iya, surat kuasa dari tempat 4, silakan. Ya. Ya ya, dan ini berarti itu. Ada juga, oh. Hadir 2 orang ya. Silakan ya. Saya kembalikan. Hari ini sesuai dengan upacara ya, adalah pembuktian dengan surat. Hari ini sudah diupload ya. Diupload ada 30 ya. Itemnya itu, tetapi ada 15 ya. Kita akan cek ya kan ya. Kita 15 ya. Kita cek dulu ya. Upaya data sendiri ya. Satu mau berangkat dia juga sebagainya. Terbukti 3. Biar kami bisa bersama. Bisa tiga kami bisa kasih. Ya, depannya nanti ya. Satu dulu Pak, satu dulu ya. Biasa. Ini dulu Pak, dulu ya. Silakan dulu ya. Jadi
Di sini kasih pembandingnya yang tadi pembandingnya. Satu dengan dia 8 sampai 14 pembandingan di sini. Nah, mohon dimatikan. tolong ya, yang pakai HP-nya ya, kalau tidak bisa dimatikan itu buang saja ya. Yang lainnya. Coba keluar saja, keluar ya. Keluar saja. Yang hidup HP-nya keluar. Mati. Kedua ya. Kedua ya. Gimana pertimbangannya? Ada satu. Ini ada satu, ini satu. Nah, saking aja. Satu aja dulu yang mana nanti tambahannya. Iya, itu aja kalau mau pegang kan. Jadi nggak bisa satu ya. Ada dua bukti kan nggak boleh. Jadi satu Pak, yang ini satu ini satu ini. Pembangkitnya satu. Nah, ini iya. Satu Pak, iya. Jadi sampai satu. Yang 30 itu aja. 30 harusnya. Ya, nanti P1 P2-nya itu gitu. Ketiga dan pertimbangan itu Pak. Dua orang berbeda kan? Karena P1 kan cuma. P-nya P1 kan? Iya, enggak, tetap satu-satu. Ya. Sama 30 satu ya. Berarti yang satu aja tuh ya, P1 satu awal. Yang satu ganti. Nah, ya, gitu ya. Jadi tentunya diganti juga antaranya. Nah, ya, versi ya, kali kita terima ini ya. Ya, ya, guru kan. Tapi kalau gitu akhirnya tidak valid. Akhirnya tidak valid kalau gitu. Menurut kami itu tidak valid. Dua kan jadi juga kalau kita mempertimbangkan satu atau dua. Pertimbangannya gimana nanti? Ya, silakan. Itu ya. Fotonya namanya satu jadi dua. Jadi P-nya buktinya ini P1, P2 gitu nanti. Ya. Ya, gimana? Ya, ini kan satu kan ya. Satu kan ya. Satu ini kan berarti ada satu tiga. Ada yang berbeda lagi, satu lagi gitu. Jadi P1 dan P2. Jadi bingung kita kan sudah pertimbangannya Bapak gimana? Itu nanti yang pertimbangan P1 P2 gimana? Berbeda. Kalau memang satu bukti, itu berarti satu. Iya. P2 ya gitu. Jadi kami mulai dari KTP dulu. Iya. Ya. Kami red point begitu. Ini pertimbangan daftar buktinya juga beda. Atau di Kita pending aja lah. Bapak mau valid tidak valid semua berarti hari ini. Ya. Hari ini saya tidak valid semua saja. Nah itu.
itu kadang-kadang memang enggak. Ya, nanti saksinya diubah. Kalau saksi di satu saja satu. Ya, itu ya. 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 Nah, kita jadi ya tidak bisa. Betul. Kalau bukti tidak bisa dua KTP satu bukti tidak bisa. Bisa. Iya. Nanti kan ketahuannya urut begitu Pak. Tidak balik jadi ya. Jadi hari ini saya tidak balikkan semuanya. Ya. Kesempatan terakhir adalah ya. Ya. Ambil ya. Semuanya kan mau mencari kebenaran formil kalau di perdata formil ya bukan material ya, bukan formil kita ya. Karena ini di dalam hukum acara perdata alat bukti yang pertama adalah surat. Nah, itu formil itu ya. Jadi ini kami siap. Pak Hakim, boleh saya menjelaskan Tentang apa? tentang bukti. Nah, ini ya. Jadi sesuai ketentuan pasal 366 berkelet BB atau BB dan pasal 164 HIR atau Helsing Inlander Rechten secara spesifik pasal-pasal itu baik di BB maupun HIR tidak ada larangan untuk menyajikan untuk mengklasifikasi antara bukti dan saksi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diizinkan hari ini kalau bukti sementara kita pending kami menghadirkan saksi karena kebetulan yang bersangkutan sudah hadir di sini. Begitu Bapak Hakim, terima kasih ya. Ya, ini ya. Kan kita nanti membandingkan saksi dengan surat Pak. Ya. Kita susah nanti Pak ya. Jadi memang kita kan surat dulu kan. Ya. Surat dulu di mana-mana kalau perdata surat dulu. Memang tapi secara spesifik tidak ada larangan Bapak. Tidak ada larangan. Nanti yang saya mempertimbangkan kami. Nah, oke, begitu kan ya. Bapak juga susah nanti kan itu. Pelajarannya harus berurut Pak. Ya, lalu yang kedua Bapak Hakim, kami menginginkan di dalam persidangan ini dilakukan apa yang kami sebut sebagai cross examination. Jadi artinya ketika kami menghadirkan bukti boleh dicek bukti itu oleh pihak lawan, begitu pula pihak lawan ketika menyajikan bukti boleh dicek juga. Kenapa? Karena kami juga akan menghadirkan ahli yang berkompeten di dalam bidang digital forensik, kemudian di dalam bidang behavior, ya, kemudian yang juga ahli di dalam telematika, sehingga khawatir kami ketika nanti disajikan bukti tentang ijazah, kami sama-sama tidak bisa membedakan apakah ijazah ini masuk kategori identik atau identik ini sama dengan asli. Begitu Bapak Hakim, jadi artinya ketika saksi kami dihadirkan, tidak tertutup kemungkinan di persidangan berikutnya ketika tergugat atau para tergugat menyampaikan bukti, saksi kami boleh memeriksa. Begitu Bapak Hakim? Iya, bukti itu kan bisa dilihat Pak. Iya, bisa kan? Ya. Bapak lihat, bisa. Memang gitu. Bukan, maksud kami karena saksi kami ahli seperti Dr. Resmon Syanifar, Dr. Tifa, Dr. Ray Suryo, mereka kan ahli, kan tidak mungkin ketika kami menyajikan untuk kepentingan kami sementara lawan belum membuktikan dan ketika giliran lawan membuktikan kami ini kan tidak bisa membedakan mana itu ijazah yang asli. Iya. Oke, terima Bukan kasih. maksudnya gini, yang di sini ya, yang sudah dinasi kelin Pak. Iya. Di sini kan bisa kita buka nanti. Masih bisa di perdata begitu, makanya kita nggak kasih silakan kasih kesempatan. Nanti kan tadi kalau memang sudah diterima buktinya, kita kesempatan melihat. Kita kasih Pak, kita kasih kok iya. Kita kasih terbuka kita enggak? Ya. Terbuka. Ya. Hukum acara perdata terbuka ya. Kita kasih Pak ya. Ya, nggak ada kita ini nggak ada sama nanti kesempatannya sama ya. Jadi boleh ya misalnya begini Pak. Ada tanggal 6 nanti Resmon dan kawan-kawan hadir. Terus giliran berikutnya mereka membuktikan mungkin tanggal 13 Januari kami juga menginginkan Resmon dan kawan-kawan boleh memeriksa bukti mereka begitu Pak. Oh itu ini ya. Itu kan dia sebagai apa saksi atau ahli. Ya, saya menginginkan mereka ahli bukan saksi. Ya. Ini kan
Kalau ahli kan memang diberi sifat. Boleh ya, ahli kan boleh. Ketika ahli ya, ahli mana buktinya ini? Ya, kan dilihat kan di sini kan? Ini dibuka kok bisa. Besok ada bapak ini kan kalau memang sudah kita validasi kan, bapak bisa lihat, ini bisa lihat. Iya, udah terbuka kita. Pihaknya yang bisa lihat ya. Kalau orang luar nggak bisa, orang luar nggak bisa. Bisa saja seperti sertifikat kan. BPN kan sabuk sertifikatnya, kalau di sini kan bisa diambil kan. Ini kan fotokopi kan di sini. Printan. Yang asli itu pegang pada di buku tangannya. Tidak sama, bisa. Ya. Jadi maksud kami mereka boleh hadir di ruangan ini. Waktu gimana? Waktu pemeriksaan itu yang kami maksud. Begini, kan ahli kan? Kan mau mendatangkan ahli kan? Jadi saya kan bisa melihat bukti ini kan? Ketika dia ahli, dia boleh buat begini. Ketika dia ahli, ketika nggak ada ahli tidak bisa Pak. Ketika dia ahli boleh lihat yang dari terbuka. Ini ahlinya dari sini mau lihat punya berapa bisa. Jadi ahli kami boleh melihat alat bukti mereka. Di sini bisa. Iya. Alat bukti mereka di ruang sidang. Nanti ketika dia jadi ahli. Karena mereka nanti karena kami akan menguji bukti-bukti yang apa namanya yang digital. Ya karena ini bersaksi sebagai ahli ya kan? Dia tuh ketika berahli, ahlinya bersaksi, silakan silakan. Saya mau lihat punya bukti T1, T2, T3, kan biasa begitu juga. Ahli di mana-mana begitu juga Pak. Dari P mau lihat dari T itu ada boleh. Dari T ahlinya mau lihat ke P boleh kan di persidangan ya. Tapi kesimpulannya soalnya di peradilan Indonesia itu kan ketika melakukan penyajikan bukti dan saksi, pilihan berikutnya kan bukti dan saksi dari mereka. Nah, kami kan tidak bisa itu yang kami maksudkan sebagai kan berkasnya di sini sudah terkumpul semua di sini. Siap. Berkasnya sudah terkumpul semua di sini. Nggak ada di yang di luar bukan kami. Yang diajukan oleh T, yang diajukan oleh V. Yang tinggal Bapak Tim supaya kita tempat ini menjadi ruangan pendidikan sangat terbuka. Saya menginginkan nanti ada LCD projector untuk menilai sebuah bukti. Jadi kalaupun pengadilan tidak bisa, kami menggugat akan menyiapkan LCD screen dan semua peralatan itu. Begini ya. Itu kan memang urusan kami nanti ya. Kami lihat nanti. Mau lihat screen kan bukan. Lihat ya. Boleh orang berpendapat macam-macam kan yang dilihat. Orang bisa melihat berbeda-beda. Menurut A, B, menurut C, beda. Memang pengadilan negeri Solo ini bagus Pak. Negara memberikan apa adanya. CCTV juga kan juga. CCTV. Dia juga minta dana dari Mahkamah Agung juga ada. Itu kekurangan kita negara Indonesia. Pengadilan itu kurang semuanya, fasilitas kurang. Bapak sendiri aja ruangan Pak. Ini ya, pengunjung ya. Mau banyak pengunjungnya kasihan, saya kasihan juga seperti kayak gini kan coba. Ruangannya kecil kan gitu ya. Pengamatannya kan apa akan diperhatikan kan itu ya. Kita nggak ada apa SDM kita juga kurang ya. Makanya Bapak ngatur sendiri ya, SDM ngatur sendiri kita kami nggak SDM apa ada ya. Nah, jadi SDM tertib, Bapak tertib semuanya bagus tuh, kami senang kan juga ya. Yang penting kita tertib lah sebagai warga negara, tertib untuk menonton atau pengunjung persidangan ya. Jangan berisik kan ya. Kita istilahnya kalau kita sholat susu kan ya. Demikian ada yang mau sampaikan dari tugas 1 sampai yang itu biarnya agenda yang telah dijadwalkan dalam persidangan juga jelas, kami sangat mendukung. Jadi memang semuanya sesuai dengan agenda acara berapa kita ikuti ya. ICAR maupun KPG maupun Dewi jadi berlaku dan undang-undang yang terkait dengan acara berapa undang-undang 48 demikian ya. Tapi saya dulu saya akan validkan dulu di sini. Di ruang sidang juga. Iya. Jadi makanya waktu itu berguna sekali. Salah sedikit begini, kita 2 minggu, jadi tidak ada waktu ya.
Satu aja deh. Tadi ada satu yang sudah di KTP dipasangkan nanti dicoret aja ya. Coba sini. Ya KTP. P7 dan P8 juga ada P7 yang dicoret dulu. Jadi ganti aja Pak ya nanti ya. Cuma beberapa yang di sini ya, yang pelaku yang di sini balik semuanya di sini ya. Iya sebelum karena dia sudah masuk kan bisa. Oh, nah harus verifikasi sistem nggak bisa. Balik semuanya ya. Itu sama. Jadi mereka tadi. Daripada kita kalau ya, gitu ya. Nanti karena memang ini ada perlambatan, berarti nanti ada kita sidang bisa 1, bisa 3 kali ya. Risikonya ya, ada perlambatan sidang 1 minggu bisa 3 kali ya. Karena kita dikejar waktu juga sidangnya 5 bulan. Ya. Karena kan ini juga nggak ada yang di luar negeri ya. Itu aturan SMA itu ada 15 ya. Demikian ya. Untuk apa namanya rep sudah jawab masalah replik ya kan sudah jawaban replik bukti ya hasil kan sudah siap hasilnya sudah ada kemarin yang jawaban sudah kan belum diserahkan karena kan bapak kemarin telah sudah diserahkan yang diterima kalau ada di bawah sekarang silakan kalau enggak seminggu ya. Ini kan sebenarnya banyak libur, hari Kamis, Kamisnya kan tidak bisa Natal. Ya silakan. Terkait dengan kalender ekon yang sudah ditetapkan oleh majelis dan telah disepakati oleh para pihak, oleh karena terjadi adanya suatu perubahan, bagaimana jika penetapan tersebut mengenai kalender ekon bisa segera direvisi. Ya. Prinsipal. Ya, memang itu juga kan, ini kan berubah nih. Ya, kemarin saya sedang sidang, tapi ada panggilan ya, Mahkamah Agung karena seminggu tuh, tapi menjadi 2 minggu ini ya. Ini juga banyak hari libur kan ya, kita tidak bisa. Kalau sudah libur ya sudah, tidak bisa kita salahkan ya, Natal dan Tahun Baru. Nanti kita bisa cepatkan ya. Ya, demikian. Jadi demikian Pak ya, di sidang kita tunda ke hari
Ini sidang akan ditunda. Hari Senin Pak ya? Senin. Kita pada Kamis Pak. Oh, Selasa. Selasa tanggal 3 selesai. 30 ya. 12 2000. Sidang akan dilanjutkan. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 30 Desember 25. Ini sudah segar. Ini buahnya susah ya, tempatnya memang sudah susah. Ini kan heritage juga Pak, tidak bisa diubah ya. Heritage juga bangunan kita ini tidak banyak perubahan, tidak banyak perubahan juga. Ya. Saya juga bangga juga kan, Solo, heritage-nya juga kan. Demikian ya, kita sudah dengan acara ya, acara kita beri kesempatan terakhir Pak ya, bukti dari penggugat ya, untuk mengajukan surat buktinya ya Pak. Tanggal hari Selasa 23 ya, 30, sekarang 23 kan, satu minggunya 30 Desember 2025 jam 4 ya. Kami mohon diizinkan sesuai dengan hukum acara yang kita diskusikan bersamaan pemeriksaan saksi data kami. Kalau ternyata kami memiliki bukti, kami juga akan menyampaikan bukti. Untuk sementara masih surat dulu Pak. Kami kan mau pelajari dulu, nggak bisa. Dipelajari dulu gitu ya. Nggak bisa langsung ada saksinya, nanti pelajari dulu nanti kan. Riwayat buktinya bagaimana ya. Sama dengan dia. Jadi masing-masing bukti Bapak serahkan ke kami, masing-masing surat dulu ya. Nanti itu baru kesempatan saksinya ya. Jangan dibawa dulu saksinya. Nanti kalau memang kami silakan bawa saksi, kita bawa saksi. Ya, ya. Itu kan. Jabatan kami pembuktian 1 kali di tanggal 30 untuk surat. Ya, maksudnya surat. Iya. Tapi kalau saya membaca hukum acara itu sebenarnya boleh pada saat pemeriksaan saksi pun kita menghadirkan bukti itu boleh. Boleh aja, ya. Tapi kami enggak Pak. Kami baca dulu nanti kan. Ya. Kami nggak tahu juga nih kan anggota ada yang apa kan itu kan. Iya, maksud saya kami menghormati hukum acara, karena hukum acaranya baik HR maupun DB itu tidak ada dibedakan secara spesifik antara bukti dan saksi begitu. Tidak ada dibedakan. Iya, tapi kan demi efisiensi, karena saksi kami ini ada yang dari Medan, ada yang dari Jepara, ada yang dari Singapura, ya, yang alumni pertanian. Jadi kan sangat jauh sekali itu. Artinya kami tidak ingin mereka datang di sini ditolak. Nah, sementara hukum baik HR maupun BB-nya itu memperbolehkan pemeriksaan bukti bersamaan saksi. Ya. Jadi ya berarti sekaligus ya. Kita surat bukti juga surat sekaligus. Ya. Mohon maaf yang mulia, kan saya harus mencermati secara seksama terlebih dahulu terhadap bukti surat yang akan terkait dengan keterangan yang sebagai ahli. Mana mungkin saya bisa persiapan untuk menggali atas keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh ahli pihak penggugat kalau saya tidak mempelajari bukti surat terlebih dahulu. Ya, kembalikan aja pada agenda yang telah dijadwalkan di dalam kalender EPAK yang telah direvisi yang mulia. Jadi ada waktunya saksi, ada surat. Jadi surat dulu Pak ya. Kami juga kasih Pak anggota kita. Iya. Jadi surat dulu ya. Surat dulu, surat ini dulu. Jadi jangan dipanggil dulu untuk saksinya ya. Itu. Ya, jadi untuk minggu depan surat masih dari minggu selanjutnya bukan dari tergugat dan tuntutan. Ya gitu kan ya. Saya juga mau baca juga kan nggak tahu kan gitu. Bapak tanah jadi nggak optimal. Kasihan juga kita nggak optimal kan. Orang apabila tidak capai. Ya demikian yang banyak. Hukum acara ini kan hukum beracara kan yang menentukan majelis hakim. Ya.
Ya, itu ya. Demikian. Sidang juga dari itu dari Desember bagi yang adalah surat bukti dari sidang selesai dan kepada penasihat hadir lagi tanpa dipanggil dalam sidang sampai sidang selesai dan ditunda sampai 30 Desember 2025 dalam agenda pengajuan surat dari pihak penggugat. Ya, sidang gugatan jasa Jokowi hari ini selesai. Tadi harusnya pengajuan surat-surat dari pihak penggugat ini ada tiga hal tentang agenda dan akan dilanjutkan pada tanggal 30 Desember 2025. Ya, sebetulnya tidak ada salah ribut apa yang disampaikan oleh hakim, oleh yang penting Semangat beliau. Salaman kami. Memang bikin capek. Jadi sepanjang saya bikin buat kabur memang. Ya. Lama-lama kabur. Gimana nih? Mana Mau deh, ayo ngumpul tuh, lagi di depan kain itu dulu deh, dulu tuh, buat obat. Gitu. Buat obat kita masih live. Ini nggak masalah, ya kami mau komen itu ya, nggak masalah. Namun tadi ngajak juga itu ada kali kan, kali itu masih masalah kan, kalau kita nyimak kan, itu nggak tadi itu yang mau begitu ya, iya kan? Iya. Sebenarnya itu nggak masalah. Di undang-undang katanya nggak masalah. Itu kok nanti juga siap untuk di cross examination. Betul. Dibandingkan ya. Tidak itu buat kau bawa obat. Udah belum? Ini siap dari tim kuasa hukumnya Jokowi. Bagian depan kan ya? Habis ini tim yang penggugat kalau ngumpul gimana? Nanti ya kita nyanyi sama Andika ya. Oh iya. Ada rokoknya aja Bang. Iya, biasa kayak ikut covid kayak biasa. Iya.
Ada Revi juga tadi kan? Revi. Boleh di luar apa di sini? Boleh di sini, boleh. Ini kan sih. Boleh. Tapi kayaknya nggak di luar, biasa di luar. Duduk. Bang, di luar bang. Pak di luar. Pak di luar ya Pak ya. Baik Pak, Yang Pak. boleh wawancara sedikit Pak. Bilang. Di sini Pak, di sini Pak. Cek. Baik, selamat siang teman-teman wartawan semuanya. Untuk agenda sidang pada hari ini yang semula dijadwalkan pukul 10.00 dengan agenda memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk mengajukan bukti surat. Namun demikian, oleh karena bukti-bukti sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat hari ini setelah dilakukan penelitian secara seksama oleh majelis hakim, ada yang tidak sinkron, maka untuk menghindari masalah di kemudian dalam hal memberikan pertimbangan hukum ketika menjatuhkan putusan, maka pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan ulang atas bukti-bukti surat yang semula dijadwalkan hari ini supaya disampaikan melalui ekot pada sidang pada tanggal 30 Desember yang akan datang. Nah, dengan sendirinya terjadi adanya suatu perubahan untuk kalender ekot, maka supaya tidak membingungkan bagi para pihak, saya sebagai kuasa hukum tergugat 1 meminta kepada majelis agar segera dilakukan revisi terhadap kalender ekot yang telah ditetapkan dan telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Pada intinya, oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan maupun di dalam replik oleh para tergugat menyangkal atas kebenarannya, maka sesuai ketentuan HIR 163 penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan. Nah, untuk itulah majelis hakim beri kesempatan baik itu berupa bukti surat, bukti saksi, kemudian sesuai rencana sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak penggugat ketika membuktikan bukti surat akan dihadirkan pula ahli. Namun demikian kami menyatakan keberatan terkait adanya kebersamaan antara surat dengan ahli. Dengan pertimbangan kami membutuhkan untuk mempelajari secara seksama terlebih dahulu atas bukti-bukti surat. Nah, melalui bukti-bukti surat yang telah kami pelajari sehingga kami bisa menduga siapa ahli yang akan dihadirkan, apakah ahli yang akan dihadirkan tersebut sesuai HIR atau hukum acara memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan seterusnya. Kalau memang di kemudian setelah kami cermati bahwa ahli yang dihadirkan termasuk saksi sekiranya tidak memiliki ketentuan yang dipersyaratkan menurut HIR, ya secara tugas tentu saja kami akan menyatakan keberatan pada majelis. Akan tapi sebaliknya ketika ahli atau saksi yang dihadirkan sesuai ketentuan KUH acara perdata memang memenuhi persyaratan, tentu saja kami akan menggali ya atas keterangan-keterangan yang disampaikan, tentu saja mana yang dianggap menguntungkan pihak penggugat lebih kurang demikian. Sehingga substansi atas pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan tentu saja dalam rangka untuk mematahkan ya terhadap keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh ahli maupun saksi. Jadi demikian
keterangan singkat yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang kiranya perlu disampaikan, kami persilakan teman-teman semuanya. Terkait proses elimination, terkait semuanya sudah beres, ini apakah bersedia untuk pembanding seperti permintaan dari penggugat? Lah, itu akan kami pertimbangkan, mengingat bukti-bukti sebagaimana objek di dalam perkara ini, teman-teman tentu saja telah mengetahui bahwa saat ini dalam posisi untuk keperluan penyidikan di Polda Metro. Nah, sehingga yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri Polda Metro Jaya untuk kami perlihatkan di persidangan. Intinya demikian. Izin Pak, teman-teman. Ya, terima kasih. Dan kami akan segera untuk koordinasi dengan Pak Jokowi dalam rangka koordinasi dengan pihak Polda Metro terkait dengan itu. Ya. Pak, izin Pak, terkait pihak penggugat yang kembali menanyakan ketidakhadiran Pak Jokowi ini gimana tanggapan Pak? Oh begini, untuk menghindari jangan sampai terjadi pikiran yang sesat di dalam hukum acara perdata ketika pihak prinsipal ya sudah memberikan kuasa kepada seorang advokat ya atau kuasa yang sah dalam terkait dengan kuasa insidentil, itu tidak perlu lagi untuk dihadirkan lain dengan perkara pidana. Ya, kalau perkara pidana kan memang tidak mengenal in absentia, tapi dalam acara perdata ketika pihak prinsipal sudah memberikan kuasa secara sah kepada wakilnya, ya wakilnya itulah yang mewakili kepentingan terhadap klien. Hal ini diatur baik di dalam hukum acara maupun dalam undang-undang advokasi. Apakah minggu depan Pak dihadirkan ijazah Jokowi? Tadi sudah saya sampaikan, oleh karena ijazah tersebut saat ini di bawah kekuasaan penyidik pejabat Polri yang ada di Polda Metro dalam untuk keperluan penyidikan sebagai barang bukti, tentu saja kami harus koordinasi terlebih dahulu. Loh, karena hakim kan bisa meminta saya akan koordinasi terlebih dahulu. Ya, karena dalam hal ini kan penyidik punya kewenangan apakah mau diberi kesempatan untuk bon sebagai barang bukti untuk keperluan alat bukti atau tidak, itu kan otoritas penyidik, kami tidak boleh mendahului. Bukan Bapak, maksudnya hakim kan bisa otoritas untuk meminta untuk sidang itu, karena itu persepsi saudara. Itu persepsi saudara. Bukan perdata, kan menurutku apa hakimnya lebih tinggi Pak. Apa ini acara perdata? Perdata, maaf, saya benar. Maaf, perdata Pak. Menurut perdata. Acara perdata. Iya, apakah hakim akan meminta itu Pak? Kami itu coba memberi pemahaman jangan sampai saudara sesat mikir. Apakah hakim bisa meminta itu ke Polda untuk mengkoordinasi majelis hakim? Apakah karena acara perdata segala sesuatu terkait dengan pembuktian diserahkan kepada para pihak. Oh gitu Pak gitu ya. Iya. Terima kasih. Ya sebelumnya ini kan sudah ditargetnya waktunya. Kok jenengan tidak bisa bon pinjam kepada perusahaan Pak, itu hakim. Itu hakim Pak. Jadi berbeda Pak. Tadi. Tapi masyarakat kan ingin melihat ijazahnya Pak. Nanti kalau saya minta itu akan dilakukan sebelumnya gitu loh. Itu sebelumnya. Ya kan? Yang tandur. Bulat, data prediksi itu bulat. Ya berarti jasanya tidak iya, tidak mungkin akan menghadirkan terlapor memang tadi. Dengan diplomatis aja di kantor selesai. Bulat. Bang. Panas-panasan, tidak bisa kan dari permintaan. Selasa mana Dato? Dalam bang. Mengirim kami. Tetapi ketika anakmu pengangguran, kalian mengeluh. Ketika anakmu, suamimu nggak punya pekerjaan, kalian mengeluh. Tetapi kami melakukan pekerjaan kami sebagai publik, rakyat, kalian cibir. Itulah munafiknya kalian, bodohnya kalian. Negara ini maju kalau pemimpinnya punya rasionalitas yang tinggi pada saat membuat keputusan. Tentu ya, pada saat membuat keputusan dibutuhkan seseorang yang punya pengalaman,
punya rasio yang tinggi. Kalau ini saya putuskan dampaknya apa loh? Bayangkan seorang lulusan SMP bisa nggak begitu? Jadi saya menyimpulkan jika ini semua NO, maka jawaban satu-satunya adalah people power. Sudah diwakili oleh Bapak di belakang. Jilid 2. Jilid 2. Mudah-mudahan ini jilid yang terakhir. Harus people power. Jadi Setuju people power. Setuju. Jadi ada pemahaman dalam bahasa Prancis. Udah nggak megang mereka, nggak kepentingan. Bahasa Inggris, history repeats itself. Jadi satu pasti berulang kembali. Ke situ. Aman. Nah. Kita tidak usah over emosional dan jangan pernah curiga karena ini saya tadi menangis ketika Pak Siani Pak ini cepat bagus Pak, masih ada harapan, ada sinar di ujung terowongan yang gelap itu insya Allah ya. Ada sinar. Jadi saya mengingatkan TNI dan Polri itu tegak lurus setia kepada negara, bukan pada pemerintah. Pemerintahnya pemerintah bandit, koruptor, pemerintah yang betul-betul ugal-ugalan, ya, sudah didikte oleh syahwat politik yang kurang ajar itu, maka tentu ini sebuah kegagalan terpuji. Jadi karena itu kita tetap saja bersama Pak RT dan juga 5 teman yang lain, insya Allah memang godaan perjuangan kadang-kadang kita berputus asa. Kita jangan pernah putus asa. Karena putus asa ada dosa, ya. Jadi pokoknya terus saja kibarkan terus perlawanan itu. Salah satu sebagian besar rakyat yang waras berpikir rasional dan bertanggung jawab itu tidak sepakat dengan langkah-langkah rezim Prabowo ini yang ternyata masih didikte bukan saja oleh Jokowi, didikte bahkan ini Pak Prabowo ya, oleh Kapolri. Kapolri berani melawan MK, berani melawan presiden. Jadi apa-apa negara yang sudah hopeless dan sudah dibukul dengan kedaulatan rakyat segala-galanya. Jadi saya pernah dulu, kita masih muda ya, itu katakanlah dengan teman-teman yang lain itu menggunakan istilah people power, maka mungkin sekali ada pemulangan. Tapi teruskan saja, kita bisa bubar. Jadi saya contohkan, Yugoslavia itu negara Eropa Timur terkuat. Presidennya Joseph Tito, temannya Bung Karno, temannya Nehru dan lain-lain. Itu bubar lenyap pada 1 Juni 1991. 6 hari kemudian USSR, Union of Social Republic, Uni Soviet itu bubar, adalah itu Soviet itu, jalannya dari peta sejarah. Jadi saya cuma menanamkan jangan pernah putus asa. Ya. Jadi kita tetap belakang para pahlawan yang akan menggunakan kejujuran, truth and justice dan keadilan. Ya. Jadi ini barangkali ada hikmahnya setelah ada proses hukum yang abal-abal itu yang ada sudah mata kepala sendiri bagaimana proses presiden itu mengabal-abal. Jadi itu tunda-tunda supaya kita diputuskan, kemudian kita angkat tangan, salam, kemudian coklat, nari dan lain-lain. Jadi pembukaannya saya punya semacam adagium, ada rule of thumb, pasti betul dengan sejarah tidak ada kezaliman
tidak ada eksploitasi, tidak ada pembohongan, tipu-tipu yang tidak hancur. It is a matter of time. Ya, memang hanya waktu. Ya. Waktu ini akan berbalik nanti dengan kehendak rakyat. Rakyat juga cuma diem saja, injak-injak, dia tidak merasa dan kemudian terjadi kepanjangan. Mahasiswanya itu angkat kepala, kemudian saya sekali dulu waktu akan ada pembusuhan Pak Harto itu, saya tanya kepada Jenderal Bintang 4 nama tersebut, Pak, jadi ini pimpinan Ras TNI itu memihak Pak Harto dan keluarga atau rakyat Indonesia? Kalau bisa Pak, minta dua-duanya. Pak, nggak bisa Pak, dua-duanya di mana? Saya katakan tadi, pemerintah itu bisa jadi korup, bisa penipu dan lain-lain. Kalau negara sampai kapanpun akan berdiri. Jadi saya kira ada rumus dengan juga. Saya pernah tanya pada Pak Jenderal Bagio, dia bilang, Mas Amin, itu keadilan untuk rakyat. Jadi kalau kita melihat pendemo 10.000 itu kita bubarkan, 100.000 itu kita awasi, 100.000 TNI ikut rakyat. Nah, jadi kata-kata Tuhan. Terima kasih. Oke. Nah, saya mau menggarisbawahi nih. Kalau dari kata-kata Pak Amin tadi kan katanya 100.000 TNI ikut rakyat. Saya yakin sekali yang menonton persidangan hari ini lebih dari 200.000, lebih dari 1 juta bahkan. Ya, jadi coba kita tunjukkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta apakah kita setuju dengan cara-cara mereka ini. Nah, kalau Bang Rizwan kan tadi tidak setuju, kalian setuju atau tidak? Dan tanggal 30 yang seharusnya kita semua bertahun baru, ya saya harap masyarakat yang hari ini datang lagi. Ya, saya juga terpaksa Pak. Saya nggak bisa kita tinggal bilang bahwa wah nomornya salah. Ini programnya dulu. Iya, biarin aja. Jorek mengambil kai tadi saya punya. Iya, katanya. Gini. Bang, bilang. Bang. Bang. Aku ya foto beres. Ketika pemberlakuan hukum acara baru pada bulan Januari nanti, seseorang yang sedang mengajukan pra peradilan dan itu boleh balik, maka perkaranya itu dihentikan. Jadi melanjutkan jawaban sahabat saya, Pak Harun, rapid atau tidak itu kita nanti menunggu bulan Januari. Lalu saya mengimbau kepada semua yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih, ini luar biasa. Karena yang ada di sini ada yang dari Karimun Jawa ini, Oke, terima kasih. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Aceh, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, ya. Ada Pak Amin. Terus teman-teman harus mencermati sikap hakim tadi. Kenapa hakim tadi hanya memberikan kesempatan pembuktian itu satu, sementara hukum acara kita itu tidak membedakan. Kita mau pakai HIR, kita mau pakai RBG, yang namanya bukti itu ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, pengakuan, dan itu boleh diajukan saling silang. Kemudian yang kedua, kami mengajukan permintaan namanya cross examination. Tidak mungkin terjadi pembuktian kalau bukti mereka tidak diuji oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Kami seperti pengacara-pengacara ini mana tahu ini asli, mana tahu itu neopolitika, ya dan sebagainya. Jadi belajarlah kita itu satu menghargai peradilan itu menghargai hukum, bukan menghargai para pihak. Hargai hukum dulu. Kita punya hukum acara namanya HIR.
Kita punya hukum acara namanya BW dan itu memperbolehkan itu semua gitu loh. Jadi saya minta teman-teman tanggal 30 ya, tanggal 6 Januari datang, pasti akan lebih seru perdebatannya. Dan siap. Nanti RT datang. Ya insya Allah RT datang dan saya meminta tanggal 6 itu RT datang. Dan saya meminta teman-teman untuk berlaku tertib lah. Ya nanti jangan sampai dijadikan alasan karena Anda menyalakan handphone, kebetulan lagunya itu ringtone-nya goyang dombret. Jadi masalah kan itu tiba-tiba online. Nanti kan dipikirnya ini peradilan goyang dombret kan begitu ya. Jadi saya minta teman-teman jaga ketertiban, percayakan kepada kami karena Anda adalah juri yang baik. Dan yang ketiga yang saya mudah-mudahan tidak dikecewakan, tapi sepertinya majelis hakim khawatir ketika kami meminta LCD proyektor. Kalau tidak ada kami pihak menyiapkan, kantor kami ada itu semuanya nanti. Katanya konyol. Iya. Kelas 1 ini Pak. Masa seperti itu nggak punya. Ya. Tapi kan saya tidak berkewajiban membelikan, meminjamkan bisa ya. Begitu rekan-rekan semua, terima kasih ya atas kehadirannya. Salam akal waras dan izin Pak, tadi kami sudah mengkonfirmasi ke pihak tergugat terkait ketidakhadiran Pak Jokowi. Kata mereka itu konfirmasi itu sudah diatur terkait undang-undang perdata, mereka pihak tergugat tidak boleh mewakilkan pengacaranya untuk mewakilkan, Pak. Ya biasa. Jadi gini, kawan-kawan semua, jangan berpikir bahwa kita itu sedang mendidik kita ingin memenjarakan yang tidak. Yang kita lakukan itu adalah membuktikan sebuah fase dalam hidup bernegara kita soal penggunaan jasa. Soal konsekuensinya ya nanti kita serahkan kepada proses yang ada kan. Yang paling penting adalah harus ada jawaban ke publik bahwa ijazah itu apakah benar-benar palsu atau asli. Konsekuensinya ya nanti kita pikirkan kemudian. Misalnya kalau benar-benar palsu berarti proses pidananya bisa dibuka kembali. Kalau benar-benar asli barangkali ada konsekuensi terhadap mereka yang mengatakan itu palsu. Tetapi sekali lagi kita tidak bicara orangnya dulu, kita bicara objek yang bernama ijazah, ya. Oke. Karena itu kalau Pak Jokowi tidak hadir di sini, ya ini kan pengadilan perdata masalah. Yang paling penting adalah hadirkan ijazahnya, kemudian melakukan uji laboratorium forensik secara objektif, secara profesional dan dapat dipercaya. Maka disitulah kemudian kita akan tahu apakah ijazah itu palsu. Oke. Saya sudah dipanggil ke sana. Oke, siap banget. Gimana tadi? Tapi bukti kami ini valid, tetapi hanya perlu sedikit koreksi. Dan kami tadi sudah mengajukan bahwa dalam persidangan selanjutnya, dalam mengajukan bukti surat, kami juga ingin majelis hakim juga memeriksa bukti saksi. Dan ini kan juga tidak menyalahi HIR maupun BW. Maka dari itu kami mengajukan itu kan. Oh iya. Ini katanya secara bukti masuk di itu gimana kawan? Nah jadi begini. Tadi melalui Dr. Taufik disampaikan kepada majelis hakim bahwa kami mengajukan untuk bisa melaksanakan cross examination, bahwa cross examination itu sebenarnya saling memeriksa. Jadi dari saksi ahli kami bisa memeriksa bukti yang diajukan oleh tergugat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dari saksi ahli mereka pun juga bisa memeriksa bukti dari kami. Nah, ini akan berkeadilan karena para saksi ahli itu kan pasti mengetahui, oh ini asli atau tidak, itu bisa melihat langsung secara fisik, jadi tidak hanya lewat gambar saja.
dan harapannya ini dikabulkan oleh majelis hakim. Karena yang seperti kita ketahui dari tergugat satu ini muncul berbagai kerancuan dalam pernyataannya. Jadi pernah suatu ketika ijazah itu dipertunjukkan kepada Budi Ari di Solo. Padahal sebelumnya di Polda Metro Jaya melalui kepolisian Surakarta itu sudah melakukan sita barang bukti. Nah, di sini padahal kalau sudah disita tidak boleh seenaknya terus kemudian dikembalikan atau bagaimana. Jadi di persidangan kali ini kita akan meluruskan semua itu. Ya, tentang tadi pertanyaan dari Ainis dan rekan-rekan wartawan, bagaimana tentang ijazah yang disita oleh Polda? Jawaban saya simpel, kepolisian itu satu. Tadi ada wakilnya, yang keempat tadi itu kuasa hukum dari polisi. Polisi itu satu, maupun itu di Mabes Polri, di Manokwari, di Polda Jawa Tengah, di Polresta, sama bisa itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menghadirkan yang namanya alat bukti yang disampaikan pembuktian itu apa yang seorang saksi, apa yang seorang ahli terangkan di depan persidangan. Kalau sebuah persidangan tentang citizen lawsuit yang mengatakan bahwa negara ini tidak berbuat sehingga membiarkan ada beberapa orang sudah ditahan, Gus Nur dan Bambang Tri dan yang lain ada sekitar 8 orang, klaster 1, klaster 2, tentunya sangat tidak wise dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang terbuka. Jadi sangat simpel, kalau memang ingin membuka kotak Pandora itu dengan pertanyaan tadi, bagaimana sehubungan dengan ijazah itu disita? Sangat gampang. Pak Jokowi aja bisa menerangkan punya ijazah asli dari mana kalau asli itu satu. Nah tentunya kalau itu kalau yang saya baca, saya ikuti dari penjelasan Humas Polda, itu kan tanggal 2 disita, 2 Juli ya, 23 disita, kemudian 24 Juli terbit penetapan pengadilan. Nah artinya terang kepada kita bahwa ijazah itu ada di kepolisian dan kalau pada hari ini polisi itu hadir sebagai tergugat 4, saya berharap mereka juga akan membawa ijazah itu. Tapi ini gimana tanggapan hari ini bisa dilanjutkan? Ya, saya pikir saya juga kaget juga ya. Semua masyarakat itu, saya tidak ingin masyarakat terpesona sebagaimana persidangan KIP. Di awal-awal majelis itu hebat. Visi KPUD Surakarta menghabisi Badan Arsip Negara, tapi tiba-tiba putusannya letoy, gugatan ditolak. Hari ini pun menurut saya ada sesuatu yang harus saya pertanyakan. Secara material tidak ada yang salah dari pembuktian kami. Hanya hakim berpendapat bukti kami karena tergugatnya itu adalah 2, maka dijadikan 1, itu ditolak. Harusnya bukti penggugat 1 juga 1, bukti penggugat 2 disebut bukti P2, itu saja. Tapi secara prinsip tidak ada kewenangan siapapun yang mengatakan bahwa itu bukan KTP-nya saudara Bangun Sutoto, itu bukan KTP-nya saudara Top Taufan Hakim. Hanya saya juga tidak tahu mengapa itu bertolak belakang dengan sebelum sidang penyampaian bukti saya sudah mengatakan mohon diizinkan kami melakukan cross examination. Kenapa? Karena kami semua yang di ruangan ini apakah penggugat dan ahli dan kemudian lawan berikutnya mereka menyajikan bukti, boleh ahli kami yang sebelumnya itu hadir memeriksa keaslian bukti, tetapi nampaknya hakim sudah saya katakan hakim sudah goyah begitu ya, dan hakim selalu mengatakan hakim punya kebijaksanaan, bukan aturan hukum acara perdata cuma 2, HR sama BW ya, atau kita undang-undang perdata itu teman-teman. Ya, oke, pertanyaan menarik. Untuk tanggal 30 2 hal yang saya siapkan. 1, saya memperbaiki bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh majelis hakim. Bahkan kalaupun ijazah kami itu 16, nanti akan kami bisa satu-satu ya. Bahkan kalau rekapitulasi nilai itu jumlah kami bisa satu-satu. Karena tidak mungkin rekapitulasi nilai itu satu
2 lembar bolak-balik. Dan yang ketiga, untuk teman-teman ketahui, hari ini kami sudah fire. Mereka yang akan kami hadirkan saksi seperti Resmon Syanipar, Refli Harun, kemudian Insinyur Bagas dari UGM, itu tidak kami masukkan ke ruang sidang. Yang akan datang, kami memastikan ya bahwa selain bukti yang 16 tadi, kami akan tambahkan bukti-bukti baru. Bukti baru itu berupa ijazah alumni Fakultas Kehutanan tahun 85. Dan bukti baru yang kedua itu buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan yang terbit pada tahun 88. Di situ tidak akan bisa ditipu karena di situ saya ingat nomor 208 namanya Insinyur Joko Widodo tapi bukan Jokowi dan bukan SMA 6 Surakarta tetapi SMA 6 Jogja. Jadi tidak mungkin tahun 88 direkayasa menyesuaikan kondisi sekarang. Yang terjadi itu justru yang sekarang ini menyesuaikan dengan buku alumni wisuda 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM yang terbit tahun ya. Terima kasih. Dan nanti mohon maaf, ijazah yang tadi disebutkan Dr. Taufik, ijazah kehutanan UGM pada tahun 1985 yang kita ketahui bahwa itu satu masa dengan ijazahnya Jokowi akan kita pertunjukkan kepada media massa ataupun media sosial yang datang, yang mau datang ke Pengadilan Negeri Surakarta akan kita gelar resmi di depan kamera seperti ini. Jadi kami akan terangkan di mana bukti perbedaannya, di mana format yang berbeda, karena masyarakat harus tahu. Pertanyaan Pak, tadi kan katanya Pengadilan Negeri Surakarta tidak punya LCD. Ya, maka dari itu kami akan pinjamkan. Kantor kami punya LCD. Ya, kalau perlu gensetnya saya bawa ke sini. Ya. Maka dari itu kalau ditolak majelis gimana? Ya tidak mungkin lah, tidak mungkin. Jadi begini, mohon maaf, ketika di dalam ruang sidang itu kami patuh kepada majelis hakim. Tetapi kalau untuk membuka kebenaran ini ada di media. Maka dari itu ijazah tahun 85 Kehutanan UGM akan kami gelar di depan kamera. Oke. Kami akan tunjukkan di mana bedanya. Ya. Tanggal 30 ya. Oke. Ya. Ada tambahan menarik teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, ada tambahan yang sangat menarik di luar pergelaran tengah bang. Ya. Tengah-tengah kamera. Sebagaimana yang beberapa waktu yang lalu oleh Bang Rismon katakan di acara Rakyat Bersuara iNews bahwa kasus tentang ijazah palsu Joko Widodo ini sejatinya adalah bicara tentang kemanusiaan. Nah, mengingat yang pertama pada bulan Desember tahun 2025 ini bertepatan juga dengan Bisnatalis Universitas Gadjah Mada, kampus kami tercinta, saya Bang Rismon, Dr. Tifa, Mas Roy, Bang Refli Harun, Mas Turmadi dan juga teman-teman alumni yang lain. Pada kesempatan kali ini di mana Dr. Taufik juga pernah mengatakan bahwa dari Pengadilan Negeri Surakarta ini akan lahir sejarah baru untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita juga harus mengingat akan nasib saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan khususnya yang saat ini tengah berjuang untuk mempertahankan hidup. Karena itu izinkan kami di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta ini tanpa mengurangi rasa hormat, kami mewakili sebagian alumni Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, nanti secara bergantian, baik di dalam kesempatan saat ini ataupun nanti di luar acara konfes, kami akan menandatangani sebuah salinan ijazah yang memang sengaja kami perkecil. Ini kami dapatkan dulu dari KPUD Surakarta, kami perkecil dan kemudian sengaja kami bikin kusut. Ya, begitu pula backgroundnya yang berwarna biru, ini juga kami bikin kusut. Biru melambangkan kampus biru, identik dengan Universitas Gadjah Mada. Di sini nanti kami mengajak kepada rekan-rekan yang saat ini hadir di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta untuk nanti akan kami lelang untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Begitu, silakan nanti yang dari senior dulu, Mas Kormadi, silakan untuk tanda tangan. Pandangan hukum dulu dari Bang Irfan, Oh, iya. dari Ya. Bang Refli Harun.
Penang hukum dari Penang. Oh ya, dari Mas Refli Harun dulu. Ya. Nanya apa? Ngomong apa? Tanda tangan dulu. Pandangan hukum. Oh, pandangan hukum. Ya. Oh, tanda tangan pertama dari Pak Refli Harun. Ya, tanda tangan pertama dari Pak Refli Harun. Oh, Pak Nurmadi. Ini alumni UGM asli ya? Alumni UGM asli. Berani tunjukkan ijazah nggak, Bang? Berani dong. Wah. Oke. Nanti Bang Rismon menyusul ya, Bang. Dan juga Mas Roy, Mbak Tifa, dan juga yang lain. Sekalian Bang Ramli, pandangan hukumnya hari ini. Apa? Nanyanya apa? Ya, sidang hari ini. Lazim nggak, Bang, pengadilan itu menunda karena salah menomorkan berkas? Saya tidak mau menilai. Yang saya menilai adalah harapan saya. Oke, masih di Pengadilan Negeri Surakarta sedang diberikan citizen Auschwitz jasa Joko Widodo. Nanti majelis hakim memutuskan untuk menunda jalan sidang pada tanggal 30 Desember 2025 yang akan datang dengan alasan dari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pihak penggugat itu dinilai kurang sinkron. Namun Pak penggugat itu mungkin tidak merasakan hal itu. Nanti kita akan tanggal 30 Desember 2025 kita akan melanjutkan dengan lampiran dokumen-dokumen dari penggugat. Langsung dari Pengadilan Negeri Surakarta, Selasa. Dapur 23 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.